dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat, wah hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih, bisa. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Halo guys, balik lagi di channel Setir Kanan bareng gue Kem Arya Putra. Dan hari ini di sebelah gue udah ada sebuah mobil crossover compact asal Prancis, yaitu ada Renault Kwid Climber. Mobil ini memiliki tampilan yang sangat adventure banget, tapi apakah kira-kira performanya akan se-adventure tampilannya? Tonton terus videonya sampai habis. Oke guys, sekarang gue udah ada di belakang kemudi dari Renault Kwid Climber. Dan sekarang gue bakal kasih tau kalian kira-kira hal-hal apa aja yang perlu kalian tahu dari mobil ini. Dan yang pertama itu adalah dari segi tampilan. Mobil ini menurut gue memiliki tampilan yang sangat adventure banget ya, terutama dari segi bagian depannya itu terlihat sangat adventure. Kalau bagian belakangnya mungkin nggak terlalu, tapi bagian sampingnya juga terlihat bold dengan adanya list hitam di bagian bawah. Dan yang paling menarik itu adalah aksen-aksen orange yang menjadi ciri khas dari Renault Kwid Climber ini. Di bagian luar ini ada berbagai tempat di mana warna orange ini diletakkan, seperti misalnya di bagian spion, lalu juga ada di bagian depan di rumah lampu depan, lalu ada di roof rail juga ada aksen-aksen berwarna orange yang tentunya menambah kesan unik gitu ya. Dan ketika kita masuk ke dalam di bagian kabin, tampilannya juga terlihat nggak kalah unik karena warna oranye yang di luar juga dibawa ke bagian dalam. Kayak di sini list ini ada warna orange, lalu di bagian kursi juga ada warna-warna orange juga. Dan di bagian head unit ini juga ada list berwarna orange yang membuat jadi kelihatan lebih seger aja gitu ya, karena warnanya jadi nggak cuma monoton doang tapi ada aksen-aksen berwarna orange. Selain itu juga tampilan kursinya menurut gue sangat sporty sih ya, karena ini terlihat seperti agak-agak semi bucket gitu, jadi kelihatannya semakin sporty. Jadi gue menyebut ini mobil dengan harga ekonomis tapi tampilan yang dinamis. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas tentang tampilannya yang adventure banget, yang kedua itu yang menurut gue kalian perlu tahu adalah dari segi fiturnya. Walaupun mobil ini adalah mobil yang sangat terjangkau, tapi mobil ini memiliki beberapa fitur dan ada fitur-fitur yang menurut gue menarik. Kalau untuk fitur lengkapnya nanti bisa lihat di compact review kita. Kalau sekarang gue hanya nyebutin yang menurut gue menarik aja. Yang pertama itu adalah adanya heater di bagian sini. Jadi di sini selain volume pengaturan AC juga digabungkan dengan heater. Jadi bukan ventilated seat ya, tapi dari hawa anginnya ini mengeluarkan hawa panas gitu. Mungkin ini nggak gitu kepake kalau di Indonesia sebenarnya ya, karena cuaca kita udah panas. Kita kayaknya nggak bakal nambahin panas dari heater lagi, tapi mungkin kalau lagi misalnya sekarang musim hujan gitu jadi butuh agak-agak kehangatan, mungkin bisa dipakai untuk heater ini. Lalu yang kedua itu yang menarik adalah power window-nya. Kalau biasa tombol itu untuk pengaturan power window ada di bagian sisi samping pintu, kalau ini ada justru di bagian tengah di bawah head unitnya. Untuk kiri dan kanan pengaturan power window-nya bisa ditekan dengan tombol yang ada di bawah head unit. Ini menarik karena di sisi kanan dan kiri pintu jadi nggak ada tombol apapun untuk mengatur apapun, nggak ada. Jadi semuanya power window ada di sebelah sini. Sedangkan kalau untuk yang spion pengaturannya ada di sebelah kanan di bawah AC kanan ini. Bisa diatur yang sebelah kiri, bisa sebelah kanan sudah bisa diatur melalui tombol yang ada di sini. Lalu selain itu juga yang menarik sudah menggunakan panel instrumen digital. Untuk semuanya sudah digital, bahkan ada MID-nya untuk menunjukkan speed, lalu juga jarak tempuh dan lain sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah bagian panel instrumennya ini, dia itu gak ada pembatas ya. Biasanya kan ada pembatas kacanya gitu ya, atau mika gitu ya. Ini enggak ada, jadi kita bisa langsung megang layar digitalnya gitu. Cukup unik sih sebenarnya ya. Dan juga fitur yang menarik adalah layar ini, layar head unit juga sudah touchscreen, kita udah bisa muter lagu dan lain sebagainya. Jadi layar entertainment juga udah ada dan udah oke banget. Selain itu yang menarik juga kita bisa mengatur headlamp kita, lampu utama kita bisa kita atur arahnya mau agak ke atas atau ke bawah, bisa kita atur melalui tombol yang ada. Walaupun ini agak jauh sih tombolnya ya, tombolnya agak di bawah nih dekat-dekat pedal gas, jadi kita mesti agak begini, kita bisa atur naik atau turunnya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan kita.
Oke, tadi gue udah ngebahas tentang fitur-fitur yang ada pada mobil ini yang menurut gue menarik. Tapi ada juga fitur yang menurut gue agak mengganjal ya, agak kurang serk gitu ya. Itu adalah dari segi lampu seinnya. Lampu sein ini biasanya kan kalau kita nyalakan, kita belok kiri, nanti kita balik arah kanan, dia akan balik lagi otomatis akan kembali ke tengah gitu ya. Tapi kalau mesin ini enggak, kalau ini kita harus secara manual, kita belok kiri, udah belok kita harus balikin lagi ke kanan, kita belok kanan, udah belok kita harus balikin ke kiri, jadinya agak repot gitu, agak PR. Oke guys, tadi kita udah ngebahas dari segi fiturnya, sekarang gue pengen bahas dari yang ketiga, yaitu dari segi sensasi berkendaranya. Setelah gue nyobain mobil ini, menurut gue, yang pertama gue bahas tentang dari handlingnya, menurut gue kemudinya ini cukup enteng, dia ada bobot tapi cuman sedikit aja, dan rasanya sih cukup oke sih menurut gue untuk handlingnya sendiri, cukup enak juga, nggak terlalu yang gimana-gimana. Lalu kita lanjut juga dari segi view-nya, untuk view atau pandangan pengemudi saat berkendara menurut gue juga pandangannya oke, kita nggak terganggu, nggak terhalang apa-apa, jadi tetap bisa melihat dengan secara view yang luas. Dan menurut gue sensasi berkendara yang agak jadi concern adalah dari segi body roll-nya menurut gue sendiri, karena body roll-nya ketika gue coba untuk tadi zigzag ataupun melewati putaran dengan kecepatan yang agak tinggi, ini misalnya kita akan belok ke kiri ya, ini kita coba untuk agak ngebut terus kita belok kiri. Oke ya, ketika gue cobain rasanya tuh mobilnya agak-agak melayang gitu ya, jadi agak-agak limbung ketika dipakai dalam kecepatan tinggi untuk bergerak zigzag misalnya, bermanuver ataupun muter balik dengan kecepatan tinggi, mobilnya agak melayang sedikit. Lalu selain itu dari sensasi berkendara yang gue rasakan, concern gue itu agak sedikit ke bagian remnya gitu ya. Gak tau kenapa, mungkin ini pilihan pribadi masing-masing gitu ya, mungkin beda-beda orang, beda kesukaan rem gitu ya. Tapi menurut gue ini remnya agak terlalu sensitif sih ya, jadi kita sedikit aja kita udah tekan itu langsung buk, langsung udah langsung pakem gitu ya. Mungkin kalau misalnya dalam kondisi darurat ini cukup bagus sih karena pakem banget gitu ya, tapi dalam kondisi normal rasanya jadi kayak dek gitu ya. Mungkin ya kembali lagi nih, beda orang, beda juga preferensi terhadap rem. Baik, tadi kita udah bahas 3 hal yang menurut gue perlu kalian tahu dari Renault Kwid Climber ini, dan sekarang kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu adalah dari segi performanya. For your information aja, mobil ini menggunakan mesin dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, yaitu 1000 cc 3 silinder, dan menggunakan transmisi AMT dengan 5 percepatan. Kalau kita cobain untuk segi performanya, kita coba untuk gaspol ya. Mungkin karena torsinya kecil kali ya, jadi kan tenaganya mobil ini adalah sekitar 68 horsepower dan torsinya 91 Nm. Jadi ketika tadi gua kick down, mobilnya tuh kayak agak tersedat dulu, mungkin 2 atau 3 detik baru bisa sedikit ngurangin tenaganya. Atau mungkin juga pengaruh dari perpindahan gigi juga kali ya, jadi agak kayak ada loss powernya sedikit sebelum mobil ini bisa mengeluarkan tenaganya. Lalu juga kalau misalnya dari segi transmisinya, kan dia menggunakan AMT, jadi tadi lagi balik lagi ada terasa sedikit loss power ketika mobil ini mungkin berganti gigi, sehingga nggak kalau misalnya pakai metik biasa kan mungkin udah hajar aja tuh terus gitu ya. Kalau ini nggak bisa nih, kalau misalnya kita kick down dia ngebut, sekarang baru keluar tenaga, lalu nanti sampai titik tertentu dia akan loss power dulu baru jalan lagi gitu. Jadi kalau yang biasa pakai metik ngerasanya aneh ya, karena kalau metik kan hajar bos gitu ya. Kalau ini ada loss powernya. Tapi menurut gue pribadi, mobil ini walaupun memiliki tampilan yang adventure banget, adventure kayak dari segi depannya dan juga warnanya tadi adventure banget, tapi dari segi performanya menurut gue ini mobil lebih cocok untuk city car atau mungkin dipakai sehari-hari. Karena apa? Karena mobil ini juga tadi performanya memang lebih pas dipakai sebagai city car, dan juga yang paling penting mobil ini dengan cc-nya yang kecil juga irit gitu ya. Dia bilang kalau mobil ini bisa 120 gitu kalau dipakai, nggak
hantem terus ya, maksudnya dipakai dengan stabil bisa konsumsi bensinnya sampai 120-an yang tentunya akan sangat berfungsi dan juga sangat fungsional gitu, maksudnya ketika kita pakai berkendara sehari-hari karena akan sangat hemat bahan bakar. Oke guys, itu dia driving experience dari Renault Kwid Climber. Sebuah mobil yang memiliki tampilan adventure tetapi memiliki performa yang lebih cocok menjadi city car. Dan jangan lupa untuk kalian ikutan giveaway dari setir kanan karena tiap bulan kita masih ada giveaway dengan hadiah hingga 4 juta rupiah. Jadi pantengin videonya dan ikuti juga kuisnya. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue Kem Arya Putra, see you on the next video.